Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullah, nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam kitab ini akan masih menjelaskan tentang bab ikhlas. Ini sekabeh kita pegawean amal ibadah iki kudu bener-bener dibarengi kelawan ikhlas. Apa sih sebut ikhlas iku? Ikhlas iku melakukan segala sesuatu ini karena Allah. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngucap faqih. Hadasana Muhammad bin Fadl wis naritakan ing kita sapa ki Muhammad bin Fadl. Hadasana Muhammad bin Ja'far wis naritakan kita sapa ki Muhammad bin Ja'far. Hadasana Ibrahim wis naritakan kita sapa Ibrahim bin Yusuf. Hadasana Ismail wis naritakan kita sapa Ismail an Umar saking Umar an Sa'id bin Abi Sa'id saking Sa'id bin Abi Sa'id al-Makbari an Abi Hurairah saking hadis riwayat hadis saking Imam Abi Hurairah ani Nabi saking Kanjeng Nabi. Qala ngucap ya Nabi yaqulullahu ta'ala ngucap sapa Allah ta'ala ana agni utawi isun iku luwih sugih asuraka ing sake kang ngragemi anisirki saking ngragemi saking syirik. Ana goniun utawi isun iku dat kang sugih anil amalil ladzi saking amal kang fihi ing dalem amal syirkatun di ghairi apa ngragemi kadu selian isun. Paman amila mangkote sopong iku ngamal suwong amalan kelawan amal asroka kang ngeragemi suwong bing dalam amal ghairi selian isun pa ana minhu bariun mangka utawi isun saking amal iku kang lebar iku kang bebas. Hadis riwayat sing diriwayataken saking Imam Abi Hurairah ngejelasaken hadise tentang bab ikhlas. Rasul berkata mengatakan yaqulullahu ta'ala Allah ngomong, Allah berfirman, Allah berkata terhadap Rasul. Berarti iki sing disebut hadis qudsi. Ketika Allah menyampaikan kalamnya perkataannya kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, ini disebut kalamullahnya disebut Al-Quran. Ketika omongan Allah, bahasa Allah, perkataan Allah langsung disampaikan kepada Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril, ini yang disebut hadis qudsi. Ketika perkataan ini berawal ataupun perkataan yang diucapkan dari Rasulullah, ini yang disebut hadis. Jadi kalamullah ucapan Allah sing disampaikan saking Gusti Allah perantara Jibril sebuti Quran. Ucapan Allah langsung disampaikan ning Kanjeng Rasul tanpa malaikat Jibril, iki sebutnya hadis qudsi. Perkataan Rasulullah iki disebutnya hadis. Nah iki sebutnya hadis qudsi karena Allah langsung ngomong ning Kanjeng Rasul tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi bahasa Allah seperti apa tah? Ana agus suraka anisyirki. Jadi Gusti Allah kita mesugih sugih saking mang pirang-pirang sing ragemi. Arti ngeragemi kenapa? Akeh uang berbuat amal bukan semata-mata karena Allah, tapi dibarengi dengan niat yang lain. Ada kalanya niat pengen ria di alam manusia, ini berarti dibarengi niatnya bukan karena Allah, ini namanya syirik. Ataupun dibarengi niatnya bukan karena semata-mata Allah, tapi niatnya semata-mata mengharapkan dunia. Iki seperti syirik. Ya ataupun musyrik niatnya itu semata-mata mukhlis bersih karena Allah. Jare Gusti Allah kita mau cukup tanpa uang sing niat ibadah beramal tanpa kita mau orang butuh jare Allah.
Wa ana adni anil amalil ladzi fi sirkatun li ghairi. Jare Allah kita mah cukup ora butuh saking wong sing beramal tetapi amale dibarengi niate dudu semata-mata karena kita. Tapi niate ning kono niate karena sejen selain kita. Jare Gusti Allah kita mau ora butuh amal sing kono. Oh. Faman amila amalan asroka fi ghairi fa ana minhu bari'un. Jare Gusti Allah, siapa yang beramal dalam hadis kutsinya, sapa wong sing ngamal beramal tujuanane apa? Ngeragemi, ngebarengi niate selain daripada semata-mata tujuan ini kita, maka jare Allah fa ana minhu bari'un, kita mah bebas. Orang pengen meruh, orang pengen ngedeleng, bahkan orang bakal nerima, bahkan mau bakal ngebales dengan pahala bagi wong sing beramale diniatakan selain daripada Allah. Iki ngebersihakan kita gawe amal ki sulit. Arep niat ngaji nih, ngewuruk ngaji nih, niat sholat, niat ibadah, niat sedekah, membersihkan hati mukhlis karena Allah kesing paling sulit. Lamun kita ibadah bab apa baik ibadah, lamun ing ati kana niat semet tujuannya selain Allah, Allah mau bakal nerima. Allah mau bakal ngebales dengan pahala. Iki arane sebutnya membersihkan niat ataupun yang disebut dengan ikhlas. Yani ngarepaken ya Allah min dalikal amali saking iku amal sunni pegawean. Wa yuqalu lan ucapaken yani ngarepaken Allah minal amili saking wong kang ngamal. Fa fi hadzal khabari mangka tetep ing dalam iki hadis dalilun utawi dalil ala Allah taala ingatan sesuatu Allah layak balu minal amali iku nerima Allah saking amal syai'an ing suwiji illa makana angin barang nyatane amal kana kang ana ya ma kholisan liwajihi iku bersih murni karena Allah. Jadi menanggapi daripada hadis yang disampaikan Rasulullah berupa hadis qudsi apa? Ala anallah ta'ala sesungguhnya Allah layak balu minal amali syai'an sedikit pun tidak akan pernah menerima amal seseorang ila makana kholisan liwajhi terkecuali amal itu dijalankannya benar-benar murni karena Allah. Jadi suatu amal pegawean apa baik, ibadah bentuk apa baik, lamun tujuanane orang benar-benar murni karena Allah, layak balu syai'an sedikit pun Allah tidak akan pernah menerima. Insya Allah ya. Nomor kita akan niat kita ibadah hati. Kata. Fa dalam yakun kholisan fala yuqbalu minhu. Apabila niat beramalnya tidak bersih, tidak murni karena Allah, fala yuqbalu minhu, amalnya ini tidak akan pernah diterima. Bahkan wala sawaban lahu fil akhirat, di akhirat tidak akan pernah menemukan pahala. Kalau niat ibadahnya ya dijalankannya tidak semata-mata ikhlas karena Allah. Terkadang kita beramal, sudah beramal kadang-kadang diomong-omong, kadang-kadang diungkit. Wisi anu melamun ora karena kita mau ampuh, wisi anu melamun udu bantuan si kita mau ampuh, berarti beramalnya orang ikhlas karena Allah. Premen beramal si konon pernah diamal mau bakal diterima di Gusti Allah, bahkan mau bakal mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. Tuh, ketentuan. Bahkan yang lebih bahaya, wa masyiruhu ila jahannam. Tempat kembalinya orang yang beramal, beramalnya bukan karena Allah, wa masyiruhu ila jahannam. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Kok sing lebih bahaya? Seseorang beramal darani mah diterima ning Allah, seseorang beribadah darani mah diampura dosane,
Seseorang beramal darah dan oleh pahalane, seseorang beramal darah ini bakal mancing surga, ternyata ujung-ujungnya mancing neraka jahanam. Ini bagi siapa? Orang yang beramal, beramalnya itu dilakukan bukan semata-mata karena Allah. Waduh, subhanallah. Terus ngaji ini kita waduh, laka bapak nih kita punya. Beramal, kumanis ngor tukang beramal, tukang mal durung tentu terima di Gusti Allah. Makanya memurnikakan hati itu gati, nyucikakan niat itu, ngurusakan niat itu paling sulit karena Allah. Anak bayi manusia sifat pengen dianggap pan kotor. Wa dalilu ala dalika, dalil yang telah disebutkan adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha. Siapa yang orang beramal tujuannya karena di dunia, ajalna lahu fiha, maka Allah akan berikan di dunia. Ketika seorang siapapun yang berbuat amal, tapi amalnya karena semata-mata tujuannya ingin dibalas di dunia, seperti ria ingin dilihat orang lain, sana ingin dipuji orang lain, maka Allah akan berikan di dunia, tetapi dia tidak akan pernah menemukan pahala di akhirat. Yakni man arada bi amalihi dunya, yang dimaksud siapa yang beramal dia mengharapkan dunia, wala yuridu sawabal akhirat, dia beramal sama sekali tidak mengharapkan pahala akhirat. Maka bagaimana? Atainahu fid dunya muqaddarun masyina min ghadid dunya, maka Allah akan berikan di dunia sebagaimana Allah yang kehendaki daripada banda barang-barang dunia. Liman nuridu, yang demikian pun itu bagaimana kehendak Allah. Yakni yang dimaksud adalah liman nuridu an nuhlikahu, yakni Allah menghendakinya dengan kerusakan. Allah yang dimaksud daripada ayat mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha, siapa yang beramal tujuannya karena dunia maka akan diberikan di dunia. Ini maksudnya bagaimana? Kata Allah, man arada bi amalihi dunya wala yuridu sawabal akhirah. Siapa yang beramal sesuatu amal apapun tapi tujuannya karena dunia, dia sama sekali di hatinya bukan semata-mata mengharap pahala akhirat, maka Allah akan berikan di dunia itu pun bagaimana Allah yang kehendaki, tidak dipaksa. Tidak bisa dipaksa oleh kita sebagai hambanya. Umpama ya. Karena apa? Itu tergantung niat. Wake uang tujuanani akhirat karena salah niat bisa jadi dunia. Wake uang niatnya dunia karena bagusnya niat itu bisa jadi akhirat. Lan wake uang niatnya akhirat bagusnya niat, lurusnya niat bisa jadi akhirat. Bagaimana contohnya? Uang sing tujuanani akhirat, tujuanani ning kuno akhirat, tujuannya agama. Tapi bisa jadi dunia apa? Senajan tuh rupane akhirat, rupane pengajian, rupane pondok pesantren, lamun niate tujuane ning kono dunia bisa jadi dunia. Premen, nanti ada anak santri masuk dengan sekian pendaftaran sekian juta. Tiap per bulan sekian juta. Itu pas umpama tujuannya tuh dunia, maka apa? Dia akan dapatkan dunia tetapi tidak mendapatkan pahala akhirat. Jadi rupanya akhirat bisa jadi dunia karena salahnya. Dan banyak rupanya dunia karena bagusnya niat bisa jadi akhirat. Bagaimana contohnya? Orang banyak mencari dunia, mengumpulkan harta dunia dengan sebanyak mungkin, tapi dia punya niat, ketika saya sudah kaya, banyak harta, akan saya sumbangkan harta untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat. Bagaimana? Rupanya dunia bisa jadi akhirat karena bagusnya niat. Banyak rupanya akhirat bisa mendapatkan akhirat karena lurus dan bagus dan niat. Ngaji akhirat kelihatan, ya kan, ibadah akhirat. Tapi karena niatnya ikhlas karena Allah, ini bisa jadi akhirat. Jadi tergantung niat.
Tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan akhirat, insya Allah akan ditemukan pahala dari Allah, kebahagiaan akhirat. Gitu. Dan sekalipun orang niatnya itu semata-mata tujuannya dunia, kata Allah, maka atainahu fitunya, akan diberikan dunia. Senajan uang kerupanya akhirat, karena tujuannya dunia, dinai dunia ini Gusti Allah. Tetapi dengan dunia tujuan Allah, minggu dunia lima nuridu, itu juga atas kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allahnya? Di dunia diberikan rupa dunia ini kan, senajan akhirat sugi uang kersani Gusti Allah. Tetapi apa anuhlikahu, dengan Allah memberikan dunia tersebut tujuannya arep merusak. Apa? Ning dunia durung tentu kependak senangan dunia, ning akhirat rusak bakal oleh ganjaran Bahkan maukan setiap siapa saja yang beramal selain tujuan karena Allah, wa masiruhu ila jahannam, tempat kembalinya tidak lain adalah neraka jahanam. Iki sing perlu dilurusakan dikit adalah niat dikit ikhlas karena Allah. Wa yuqalu lan diucapaken liman nuridu an nu'tiyahu bi iradatina. Yang dimaksud Allah memberikan apa yang diharapkan bagi seseorang beramal karena dunia adalah Allah berikan matain barang-barang dunia. Tuh. La bi iradatihi, tetapi diberikan juga bukan kehendaknya. Itu juga sama kehendak dari Allah. Akan tetapi tujuannya Allah adalah ingin merusak. Kenapa merusaknya? Dunia belum tentu dia dapatkan dengan sempurna, pahala akhirat belum dia dapatkan. Maka yang jelas tempat kembalinya adalah summa ja'alna lahu jahannam. Akan tetapi Allah jadikan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Nauzubillah. Yani ngarepaken Allah awjabna lahu fil akhirat, yani ngadohaken kita ning uang ing dalam akhirat. Dan jahannamu mayusallaha, jahanam adalah tempat masuknya, tempat kembalinya bagi orang yang beramal, dilakukan amalnya tersebut bukan semata-mata karena Allah. Yani ngarepaken ya musannif yadkhuluha, manjingaken ya Allah ing siwong, yadkhuluha manjingaken ya Allah ing suwong ha ing jahanam, madmuman hali dicacat. Tegese lamun wong senajan rupane beramal ning dunya tapi amale dudu karena Allah, tapi kenyataannya tempat kembalinya neraka jahanam. Maka ketika seseorang itu kembalinya adalah neraka jahanam, wis pasti wis mancing neraka jahanam dicacat pan dicela. Yani ngarepaken ya Allah bidami nafsihi, kelawan nyacat badan. Jadi Gusti Allah ada nyacat di Gusti Allah, tapi nyacat di badan. Jangan mencela kepada Allah, tapi celalah diri sendiri. Karena dulu berbuat amal bukan karena Allah. Wa yudimuhu ghairahu, bahkan nyacatlah ghairahu ning selian Allah. Yani matrudan muba'adan min rahmatillah. Bahkan ketika seseorang berbuat amal itu tujuannya bukan mukhlis murni karena Allah, amalnya ditolak, tidak diterima, bahkan di akhirat tidak mendapatkan pahala. Justru sebaliknya, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yakni apa? Ketika seseorang berbuat amal bukan karena Allah, justru dengan amalnya ini adalah matrudan ditolak, muba'adan dijauhkan, min rahmatillah daripada rahmatnya Allah. Berbuat amal tapi jauh dari rahmat Allah. Karena apa? Berbuat amalnya bukan karena Allah. Tuh. Wa man aradal akhirat, siapa yang mengharapkan akhirat,
Yani ngarepaken Allah man arada sawabal akhirat, siapa berbuat amal mengharapkan pahala akhirat, wa sa'ala sa'yah, dan dia berjalan di jalan akhirat. Tuh. Yani ngarepaken Allah amalan akhirat, amalan min amali sholihat. Dia beramal tujuan karena akhirat, dan dia juga beramal menjalankan amalnya daripada amal-amal soleh khalisan liwajhihi, dan dia ketika berbuat amal bersih murni karena Allah, maka wahwa mukminun, yang demikian ini bisa disebut dan dikatakan adalah golongan orang-orang mukmin. Jadi walhasil, siapa yang beramal tujuannya akhirat, mengamalkan amal-amal soleh, mukhlis murni, beramalnya tujuan karena Allah, inilah dia yang disebut orang mukmin, orang yang beriman. Tuh. Yakni ma'al amali yakunu mu'minan. Yang dimaksud adalah dia beramal, amalnya ini menjalankannya yaitu keimanan kepada Allah. Yang demikian apa? Karena kenapa ketika seseorang berbuat amal baik murni karena Allah ini dikatakan orang mukmin? Karena siapapun yang beramal tanpa beriman kepada Allah, tanpa ikhlas karena Allah, maka ini dikatakan termasuk bukan golongan orang-orang mukmin. Faulaika yaknil ladina ya'maluna wa yatlubuna sawabal akhirah. Yani orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin ini adalah alladzina ya'maluna, orang yang beramal, bahkan wa yatlubuna sawabal akhirat, dia mengamalkan amalnya ini tujuannya mencari pahala akhirat. Wala ya'maluna liriyaidunya, dia beramal tidak karena riyadunya. Wa kana sa'yuhum masykura, maka usahanya ini termasuk usaha yang disyukuri, yakni amalukum makbula, yakni amalnya ini termasuk golongan amal yang diterima. Dia beramal tujuannya yaitu mencari pahala akhirat, dan tidak beramal karena semata-mata riya dunia, maka amalnya ini amalukum makbula, termasuk golongan amal yang diterima. Tuh. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, kulan numittu haula'i wa haula'i min ita'i rabbik. Yani Allah akan memberikan kullal fariqaini terhadap dua golongan, min rizki rabbika, daripada rizki pangeran, wa makana itu rabbika mahduro, lan anane pewewe Gusti Allah, rizki Gusti Allah itu sama sekali tidak terhalang. Yani apa? Rizki Allah tidak dihalangi bagi siapapun. Yani makana rizku rabbik mamnu'an minal mu'min wal kafir. Rizki Gusti Allah mau bakal dihalang-halangi. Arep wong iku mukmin, arep wong iku kafir. Wal birri wal fajir, wong sing elok gawe bagus atau wong sing perbuatannya selalu buruk, tetapi tetap Allah mengenai rizki juga. Faqad bayyana Allah Ta'ala fi hadil ayat, maka Allah menjelaskan di dalam ini ayat, anna man amila li ghairi wajhillah, yakni apa? Setiap orang yang beramal tujuannya selain karena Allah, fala sawabalau fil akhirat, maka di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan wa ma'wahu jahannam, tempat dia kembali di akhirat adalah neraka jahanam. Wa man amila liwajhillah, siapa yang beramal tujuannya karena Allah, fa amaluhu maqbulun, maka amalnya itu diterima. Wa idza amila li ghairi wajhillah, dan sebaliknya apabila seseorang beramal tujuannya selain karena Allah, fala nasibalahu, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian pahala dari Allah. Min amalihi ilal ana wal ata, kecuali dengan amalnya ini dia hanya mendapatkan kesusahan, kepayahan, hanya sekedar seolah-olah bermain-main saja. Jadi lah artine lamun wong beramal iku tujuanane duduk karena Allah. Mau bakal oleh bagian pahala terkecuali hanya payah doang, juga pegel doang.
Lamun iku beramal selian daripada Allah. Jadi ringkes arti ketika kita beramal berharap amal kita itu diterima oleh Allah, berharap amal kita itu mendapatkan pahala di akhirat, berharap ketika kita berbuat amal balasannya adalah surganya Allah. Maka ketika kita berbuat amal itu amalnya kita lakukan, kita jalankan murni mukhlis semata-mata ibadah kepada Allah. Sebaliknya ketika seseorang beramal tujuannya bukan karena Allah, dia beramal tidak mengharapkan balasan akhirat, maka apa yang layak baginya adalah amalnya tidak diterima, bahkan di akhirat tidak mendapatkan pahala, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ringkasnya kita beramal kudu ikhlas karena Allah. Wallahu a'lam. Oh, dapat nafiahnya. Sehingga ikhlas itu sabar membangkit ya. Sabar itu bangkit sudah, tapi ikhlas kadang-kadang nggak. Ikhlas masing-masing nih arti ya, masing-masing. Ya mau kan, sebutin niatnya. Lamun niate iku mukhlis, tujuannya ibadah karena Allah. Mana sih tujuannya ibadahnya karena Allah? Ketika kita mulut mengeluarkan sesuatu, itu kan nanti berbentuk sesuatu itu nantinya buat sedekah kan. Karena wong lain, sedekahnya wong lain, tujuannya seperti karena Allah. Jadi terima amal yang mesti Allah. Kalau ini mulut nyatakan niate ngagungaken Kanjeng Rasul. Ari ngagungaken Kanjeng Rasul carane macem-macem. Ya caranya macam-macam. Ana sing carane ketika mulut undang kiai ceramah banyak. Ana sing carane memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian ana sing maning ngetokaken berkat, ngetokaken segala-gala pan tujuannya sedekah pada baik. Ngan iku tujuannya apa? Ngabungaken Kanjeng Rasul sebagai bentuk nyata kecintaan kita kepada Rasul. Ari niate makonon ikhlas karena Allah dan Rasulnya insyaallah diterima. Tapi lamun niate utuh ikhlas karena Allah malah ya pada bae ora diterima. Ngetokaken ongkoh, entek ongkoh diterima orang. Kan rugi kan ya. Iya, sebetulnya niat ikhlas karena Allah. Sangkul mengatakan malik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilayhi min jamil ma'asi wa dhunub. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya waliyullah, sama Habiballah. Nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah khusral maqasid
Barakati min al-Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.